Oke, selamat pagi semuanya. Nah, ini adalah video untuk responsi percobaan 5 dan percobaan 6, praktikum analisis farmasi. Di percobaan 5, kita akan melakukan validasi metode penetapan kadar vitamin B6 tablet. Nah, jadi sebenarnya alur untuk kita melakukan proses analisis kadar zat aktif di dalam berbagai bentuk sediaan farmasi, kita lakukan dulu namanya validasi metode. Jadi memang seharusnya validasi metode ini ada di awal, tetapi agar pola pikir teman-teman mahasiswa semua terbentuk dulu, oh ternyata untuk mengukur kadar zat aktif dalam berbagai bentuk sediaan farmasi itu seperti ini ya, step by step-nya. Nah, setelah itu kita baru masuklah untuk memvalidasi apakah metode yang digunakan ini valid, memberikan nilai yang akurasi, presisi, seperti itu. Jadi nanti teman-teman, untuk prosedur kerjanya sendiri, pastinya tahap awal kita melakukan pembuatan larutan induk piridoksin BPFI. Jadi yang kita gunakan, yang kita uji di sini adalah BPFI-nya. Nah, jadi awal kita buat dulu konsentrasi 200 ppm dengan cara menimbang 10 mg piridoksin HCl BPFI yang nantinya kita larutkan dan kita add-kan dengan HCl 0,1 N di dalam labu tentukur 50 ml. Dari konsentrasi 200 ppm ini kita lakukan pengenceran ya, mulai dari 20 ppm, 40 ppm, oh my God, sorry. Dan 80 ppm. Jadi tugas kalian adalah silahkan hitung berapa volume 1 yang diambil dari 200 ppm untuk membuat masing-masing konsentrasi ini. Jadi nanti saya mau di bawah tabel ini ada perhitungan. Masing-masing untuk pembuatan konsentrasi 20, 40, dan 80 ppm. Setelah itu kita ukur serapannya di panjang gelombang karena menggunakan hasil 0,1 N. Oh, di sini belum saya lengkapin ya. Kita bisa lihat di prosedur sebelum-sebelumnya ya. Untuk tiamin 246 nanometer ya. 246 nanometer. Nah, selanjutnya kita cari persamaan regresi. Setelah kita mendapatkan persamaan regresi, kita akan hitung persen recovery. Recovery itu nanti kita ambil dari masing-masing nilai konsentrasi ini ya. Kita ukur serapannya, berapa kita dapatkan nilai ppm-nya, kita hitung persen recovery-nya. Oke. Begitu juga dengan nilai presisi. Kalau nilai presisi di sini saya sudah buat hasil datanya, nanti akan kita hitung berapa nilai presisi dari percobaan ini. Karena nilai presisi yang baik ketika nilainya itu kurang dari 2%. Lalu kita hitung nilai LOD dan LOQ. Ya, jadi LOD itu adalah limit of detection, kadar terkecil yang masih bisa dideteksi, tapi nilainya tidak akurat. Tapi kalau LOQ, limit of quantification, ya, Z-nya ini jadi A. Nah, ini adalah kadar terkecil yang masih bisa diukur dan nilainya akurat. Nah, di sini teman-teman nilai standar deviasi intercept-nya sudah diketahui 0,005. Sekarang tinggal mencari nilai slope-nya. Nilai slope ini kita dapatkan dari persamaan regresi. Ya, jadi slope itu adalah angka yang melekat pada variabel X. Misal Y sama dengan 0,2X dikurang 5, maka slope-nya itu adalah 0,2. Angka yang melekat pada variabel X pada persamaan regresi. Itu untuk percobaan 5. Nah, untuk percobaan 6, kita akan menggunakan alat HPLC untuk penetapan kadar vitamin B1 secara one point method. Nah, jadi untuk percobaan 6 ini sendiri, yang akan kita lakukan tahapan-tahapannya masih sama. Kita pembuatan terlebih dahulu larutan induk baku tiamin HCl. Yang pertama kita buat 1000 ppm.
Dengan menimbang 50 mg tiamin BPFI dimasukkan ke dalam labutan tukur 50 mili, lalu kita encerkan sampai mendapatkan konsentrasi 100 ppm ya, dengan memipet 5 mili larutan 1000 ppm yang dietkan ke dalam 50 mili. Nah, selanjutnya adalah prosedur penentuan kadar vitamin B1. Karena menggunakan HPLC, di sini kita menggunakan yang namanya fase gerak. Ya, jadi pertama masih sama, kita timbang dan serbukan 20 tablet, lalu kita timbang sejumlah serbuk yang setara 10 mg vitamin B1, kita masukkan ke dalam labutan tukur 50 mili, lalu kita encerkan dengan NaOH 0,1 m. Selanjutnya kita lakukan pengenceran, kita pipet 2 mili dari larutan yang pertama, lalu kita masukkan ke dalam labutan tukur 50 mili, lalu diencerkan dengan pelarut NaOH 0,1 m. Nah, selanjutnya kita hidupkan HPLC, kita biarkan ya terjadinya equilibration kolom minimal 20-30 menit setelah mengalirkan fase gerak. Jadi fase gerak yang kita gunakan di sini adalah metanol grade HPLC, asetonitril grade HPLC. Jadi fase gerak itu untuk HPLC dia larutannya khusus. Dia grade atau standar HPLC. Nah, selanjutnya kita injeksikan. Nah, kalau misalnya spektro UV kan kita masukkan ke dalam kuvet ya larutannya. Tapi kalau HPLC tidak kita injeksikan, kita suntikkan ke dalam alat. Oke, lalu lakukan masing-masing minimal 3 kali percobaan. Lalu rekam waktu retensi dan AUC. Kita akan mendapatkan nilai AUC jika kita menggunakan alat HPLC. Ya, kita tidak mendapatkan nilai absorbansi tapi AUC, area under group. Nah, dari situ kita akan menghitung ya, menghitung nilai konsentrasi vitamin B1 dalam tablet. Terus kita akan juga mencari persamaan regresi dari yang tadi, dari kadar si tiamin BPFI. Jadi alur prosedurnya sama, cuman pembedanya di sini adalah kalau HPLC itu dia punya fase gerak, terus kita dapatkan datanya nilainya adalah AUC. Tapi untuk perhitungannya sama. Ya kita harus mencari dulu persamaan regresi, kita gantikan nilai E, Y menjadi nilai AUC-nya si vitamin B1, terus kita cari nilai X. Jika ada faktor pengenceran, kalikan faktor pengenceran sampel uji. Di sini ada ya faktor pengencerannya 25 kali. Terus kita kalikan volume larut, ada ya 50 mili yang kita ubah ke liter untuk mendapatkan satuannya miligram. Terus dibagi 10 miligram dikali 100%, seperti itu. Ya, berikut adalah demikian responsi untuk percobaan 5 dan percobaan 6. Jika ada yang mau didiskusikan, boleh chat saya atau email ke saya. Terima kasih semuanya. Selamat memahami, menuliskan di jurnal masing-masing. Untuk percobaan 6 kita tidak perlu untuk percobaan 6 wajib ya membawa tablet vitamin B1 karena kita melakukan preparasi tablet dan juga BPFI. Kalau BPFI disediakan di kampus. Percobaan 5 tidak, kita hanya menggunakan BPFI aja. BPFI-nya pyridoxine. Oke? Terima kasih semuanya, selamat pagi.